Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal, perwakilan dari kelas MTK 3 angkatan 2021 untuk mengikuti lomba pengajar di event Aksioma. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral. Apakah integral itu? Sebelum kita mempelajari integral, kita harus terlebih dahulu belajar tentang turunan, karena turunan ini sangat berkaitan dengan integral. Makanya di sini saya menuliskan bahwa integral itu adalah anti turunan. Biasanya integral ini dilambangkan dengan kayak cacing ini ya. X kuadrat X pangkat n dx. Nah, kemudian kenapa saya bilang bahwa integral itu mempunyai keterkaitan dengan turunan? Misalkan kita punya suatu fungsi f sama dengan 2x pangkat 2 plus 6. Nah, turunan dari ini yaitu f aksen sama dengan 2, pangkatnya ini turun ke bawah jadi 4 dikurangi 1 dengan x plus 6 jadi 0. Nah, agar mempercepat waktu kita, langsung kita masuk ke beberapa sifat-sifat dari integral. Adapun sifat yang pertama yaitu integral k dx itu sama dengan k plus c. Kemudian sifat yang kedua, integral k x pangkat n dx itu sama dengan k, di mana pangkatnya ini ditambah x n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, kalau di turunan sebelumnya kita pangkatnya itu dikurangi 1 ya. Sedangkan di integral itu ditambah 1. Kemudian sifat yang ketiga, integral f plus g sama dengan, misalkan kita di dalam integral itu operasinya adalah sebuah penjumlahan. Jadi kita bisa menjabarkan atau memisahkan. Contohnya kayak gini. Integral f dx ditambah integral dx. Jadi kita bisa memisahkan itu. Kemudian sifat yang keempat yaitu ketika operasinya adalah pengurangan. Karena pengurangan itu tidak terlalu jauh berbeda dengan penjumlahan, jadi hampir sama. Jadi bisa kita tulis f minus dx itu sama dengan integral f dx minus integral dx. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini tidak terlalu jauh dengan sifat yang kedua. Namun saja ini kan perkalian. Jadi di sifat yang kelima ini akannya kita dikeluarkan. Itu sifat yang kelima, integral k x pangkat n dx. Kita bisa mengeluarkan k-nya dulu. K integral x pangkat n dx. Nah, kemudian sifat yang keenam yaitu integral x min 1. Bagaimana ketika kita menemukan suatu di dalam integral itu mempunyai fungsi yang pangkatnya itu min 1. Ketika ditambah dengan 1, hasilnya itu akan menjadi 0. Akan menjadi seperti x pangkat 0 per 0. Di mana dalam matematika itu kita membagi suatu koefisien atau suatu bilangan dengan 0 itu tidak boleh. Karena akan menghasilkan suatu nilai yang tidak terhingga. Jadi kita cukup menuliskan ln x. Apa itu ln? Ln itu adalah logaritma natural, di mana bentuknya dari logaritma natural ini adalah e log x. Kemudian kita masuk ke beberapa contoh untuk pengaplikasian dari sifat-sifat integral ini agar kita lebih mudah memahaminya. Kita hapus dulu ya, karena papannya yang kecil, jadi biar lebih kelihatan jelas. Ada tuh contoh yang pertama. Misalkan kita mempunyai integral 3x min 1 dx.
kelima. Kita bisa mengeluarkan k-nya dulu, 3-nya dulu dikeluarkan. Dengan 3 x min 1 itu sama dengan ln e. Dan kemudian contoh yang kedua, misalkan kita mempunyai integral 2x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 1 per 2. Ini sama dengan 2-nya turun ke bawah, jadi sama dengan 2 pangkatnya ditambah 1 dengan x pangkat 3 per 3 ditambah 5, dimana pangkat setengah ini ditambah 1, setengah ditambah 1 itu sama dengan 3 per 2, x pangkat 3 per 2 per 3 per 2. Nah, ketika kita menemukan suatu pembagi dan pembaginya itu merupakan suatu bilangan pecahan, kita dapat merubah dalam bentuk perkalian. Tapi yang dalam pecahannya ini kita dibalik, yang pembilangnya menjadi penyebut, begitu juga penyebutnya menjadi pembilang, akan menjadi 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 5 x pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Ini sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 2 kali 5 10 per 3 x pangkat 3 per 2 plus c. Sebelum kita memasuki contoh yang ketiga, saya akan memberikan suatu cara tepat ketika kita menemukan suatu x yang mempunyai pangkat pecahan. Biar tidak terlalu lama, kita hapus terlebih dahulu. Misal kita mempunyai suatu integrasi x pangkatnya m per m. Cara cepatnya di sini adalah kita jadikan x m plus m per m dikali ininya dibalik dikali m per n plus m. Biar lebih mudah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang ketiga, akar integral akar x 3x ditambah x 1 per 2 dx. Nah, ini dapat kita jadikan lebih dahulu integral x 1 per 3 ditambah x 1 per 2 dx. Kemudian x ini kan sesuai dengan cara cepat yang sudah kita pelajari ini. Kita akan mencoba untuk mengaplikasikannya ke dalam soal yang nomor 3, akan menjadi x 1 tambah 3 sama dengan 4 per 3 dikali 3 per 4 ditambah x pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Nah, langsung saja kita pindah ke depan. 3 per 4 x pangkat 4 per 3 ditambah x ditambah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 plus c. Sebenarnya ini masih belum selesai, tapi ketika kita mengerjakan suatu soal yang bukan pilihan kerja atau esai, kita cukup mengerjakan sampai di sini. Namun ketika kita menemukan di soal pilihan kerja dan jawabannya tidak ada, kita bisa masih menjadikannya seperti membalikannya dalam bentuk akar lagi. Caranya sama. Jadi 3 per 4 integral 3 x pangkat 4 ditambah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 plus
kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini, sekarang kita mempunyai integral x dalam kurung x minus 2 dx. Kita tidak bisa langsung mengeluarkan x-nya begitu saja. Kita bakal mengalihkan dulu kepada yang ada di dalam kurung ini, dikalikan satu-satu. Jadi sama dengan integral x pangkat 2 minus 2x dx sama dengan x pangkat 3 per 3 minus 2. Ini kan x plus minus x yang tidak ada pangkatnya itu sebenarnya x pangkat 1. Tapi di dalam matematika atau di dalam pelajaran kita jarang menuliskan x pangkat 1. Sebenarnya itu ada pangkat 1, itu x pangkat 1. 1 ditambah 1 sama dengan x kuadrat per 2. Di sini kita bisa menyederhanakan suatu kita sederhanakan dulu antara 2 dan 2. Jadi x pangkat 3 per 3 minus x kuadrat plus c. Kenapa kita selalu ketika kita mengerjakan suatu integral itu kita menambahkan x plus c? Padahal c ini apa? C ini adalah konstanta. Karena kita tidak pernah tahu. Misalkan di turunan itu ketika yang diturunkan itu cuma koefisien, tiada variabelnya, itu akan menjadi angka 0. Nah, itu untuk mengembalikan suatu nilai yang menjadi 0 itu kita menambahkannya dengan c, jadi plus c. Jangan lupa setiap kita mengerjakan suatu soal kita menambahkan plus c di akhir. Setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat dari integral dan juga mencoba mengaplikasikannya ke dalam bentuk contoh soal, materi selanjutnya yang mungkin akan kita pelajari tentang permisalan dalam integral. Tapi permisalan ini tidak akan saya bahas di video ini. Nanti takutnya durasinya akan terlalu panjang dan membuat teman-teman bosan gitu. Saya akan membahas permisalan ini di video selanjutnya. Dan juga saya akan memberikan contoh soal di slide akhir video ini untuk teman-teman coba untuk menguji pemahaman teman-teman yang sudah kita dapat dalam menonton video ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kira masih banyak kekurangan dan kesalahan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.